Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Masak Enak Yuk. Di video kali ini aku mau share resep bolu mentega atau butter cake yang simple banget. Cara bikinnya mudah, rasanya enak, dan kalian pasti berhasil kalau coba resep ini. Jadi ini tuh simple banget, anti gagal, dan tekstur kuenya enak banget. Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya, apa aja bahannya, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng di channel YouTube Masak Enak Yuk. Terima kasih. Siapkan dulu untuk bahannya. Jadi ada tepung terigu, butter ataupun margarin, gula halus, telur, pasta vanila atau vanilla essence, kemudian susu cair full cream. Oke, pertama kita akan mixer dulu untuk butter atau margarin, atau boleh butter margarin bersama dengan gula halus. Kalian bisa pakai gula pasir juga, tetapi kalau saya lebih suka pakai gula halus. Untuk takarannya, gula halusnya bisa ditakar dengan sendok sebanyak sekitar 10 sendok makan. Baik, ini kita mixer sampai dia pucat dan mengembang sekitar 8 sampai dengan 10 menit. Kalau misalkan kocokan kalian seperti ini, nanti bisa dirubah ya. Ini biar pakai standing mixer dulu. Sambil kita siapkan untuk tepung terigunya, kita pakai protein sedang. Ini akan kita ayak bersama dengan baking powder. Nah, sendokannya seperti ini ya, kalau misalkan mau ditakar dengan sendok, karena tidak ada timbangan digital. Ini kita ayak dulu sebagian supaya nggak ada tepung yang bergerindil, dan hasilnya kuenya nanti bisa lembut dan cepat rata. Kemudian tambahkan juga dengan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Ini kita ayak lagi, lakukan sampai selesai. Untuk baking powdernya, saya memakai baking powder yang double acting ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali pada mixeran butter tadi. Nah, ini sekitar 8 menit saya tambahkan telur. Kita pakai 2 butir telur. Kemudian setelah ini akan kita lepas standing mixernya dan kita mixer secara biasa aja. Baik, seperti ini supaya dia bisa lebih merata dan lebih homogen di seluruh sisinya, jadi nggak ada yang masih mengendap dan belum tercampur baik. Kemudian kita bisa tambahkan juga vanilla essence. Bisa pakai pasta vanili ataupun ekstrak vanila, ataupun pakai vanili bubuk juga boleh. Selanjutnya ini sudah tampak lebih mengembang. Untuk adonannya ini kita bisa mulai tambahkan tepung terigu yang sudah diayak tadi. Kita tambahkan sedikit-sedikit dengan speed terendah. Jangan terlalu lama mengocoknya. Kemudian jika udah selesai, ini bisa diangkat dulu dan dilepas mixernya. Kemudian ini kita aduk dengan spatula. Kita akan campurkan dengan susu cair. Susu cairnya di suhu ruang ya teman-teman ya. Kemudian ini kita aduk pelan-pelan. Jangan lupa untuk diaduk balik supaya tercampur dengan baik dan homogen dengan baik.
Oke, setelah tercampur dengan baik, ini nanti akan saya beri modifikasi bagian atasnya. Jadi kita akan ambil sedikit adonan, sekitar 1 sendok makan aja. Nanti kita sisihkan dulu, mau kita beri dengan pasta coklat. Nah, ini sekitar 1 sendok makan bisa kita sisihkan dulu. Kemudian kita tambahkan meses sekitar 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan. Kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian. Ini supaya teksturnya atau penampilannya lebih cantik, ada totol-totol hitamnya atau coklatnya gitu. Untuk banyak sedikitnya meses tergantung. Ini saya pakai segini, nanti kita lihat apakah dia sudah cukup. Kemudian ini ada loyang yang sudah dilapisi dengan margarin bagian sampingnya dan dialasi dengan baking paper. Kita tuang adonan kita ke dalam sini. Jadi ini tekstur adonannya itu kental banget tapi dia ringan. Nah, seperti ini ya. Ini kita tuang semuanya aja. Kemudian ini kita ratakan bagian atasnya supaya rapi, bisa pakai spatula atau menggunakan scraper. Nah, kemudian untuk yang 1 sendok makan adonan tadi kita tambahkan pasta coklat sekitar setengah sendok teh dan kita aduk sampai dia rata. Nah, setelah rata seperti ini kita bisa masukkan ke dalam plastik, bebas aja mau dimasukin ke plastik apa. Ini saya pakai plastik es aja. Dan kita potong bagian ujungnya dan kita bikin garis-garis miring seperti ini. Usahakan serapi mungkin kalau bisa. Jika udah, kita siapkan lidi dan kita tarik garis seperti ini. Saling berlawanan nanti garisnya ya. Seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah, sudah cantik bagian atasnya. Tinggal kita hentak-hentakan sebentar supaya gelembung udaranya keluar. Dan jika udah, kita akan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 20 menit di api bawah, kemudian di suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah selama sekitar 15-20 menit. Setelah matang, kita bisa keluarkan dari oven dan kita sisir bagian sampingnya. Kita balik dan kita lepaskan kertas rotinya. Seperti ini hasilnya, dia cakep banget, mengembang dengan baik dan cantik banget, dan ini cocok untuk hantaran, untuk ide usaha jualan ataupun untuk cemilan sendiri di rumah. Oke, setelah ini akan kita potong, kita akan lihat bagian dalamnya. Jadi ini tuh teksturnya lembut banget ya teman-teman ketika dipotong. Sepertinya dengan ukuran 1,5 sendok makan tadi mesesnya kurang, mungkin kalian bisa tambahin jadi 2 sendok makan biar dia lebih banyak total hitamnya atau coklatnya seperti ini. Itu lembut banget, teksturnya tuh ngeprul banget. Jadi ketika dia itu dibelah atau disobek seperti ini, gampang banget dia itu lepas ya. Lembut dan enak banget, pokoknya recommended. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng di channel YouTube Masak Enak Yuk. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.